Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Muhammad Afaul Haq dan Rahman Kusuma Negara akan menjelaskan bab yang selanjutnya, yaitu meminjamkan ke perusahaan bisnis dan menentukan harga pinjaman bisnis. Dalam bab ini kami akan menjelaskan berbagai jenis pinjaman usaha yang biasanya dibuat oleh bank dan lembaga pemberi pinjaman lainnya, serta membahas beberapa teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan harga pinjaman yang diberikan kepada pelanggan bisnis. Secara singkat, pinjaman bisnis. Bisnis komersial dan industri mewakili bentuk pinjaman paling awal yang dilakukan bank dalam lebih dari 2000 tahun sejarahnya. Nah, pinjaman yang diberikan kepada pemilik kapal, operator pertambangan, produsen barang, dan pemilik properti mendominasi pinjaman bank selama berabad-abad. Kemudian pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pesaing baru, khususnya perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi jiwa dan properti atau kecelakaan, dan beberapa lembaga lainnya memasuki bidang pinjaman bisnis. Jenis pinjaman bisnis: bank, perusahaan pembiayaan, dan pemberi pinjaman bisnis yang bersaing memberikan berbagai jenis pinjaman komersial. Di antara bentuk kredit usaha yang paling banyak digunakan adalah dibagi menjadi dua, yaitu pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka pendek. Terdapat beberapa jenis pinjaman jangka pendek. Yang pertama, pinjaman inventaris yang likuidasi sendiri. Pinjaman ini biasanya digunakan untuk membiayai pembelian persediaan bahan baku atau barang jadi untuk dijual. Dalam hal ini, jangka waktu pinjaman dimulai ketika uang tunai diperlukan untuk membeli persediaan dan berakhir ketika uang tunai tersedia di rekening perusahaan untuk menulis cek kepada pemberi pinjaman untuk saldo pinjamannya. Kemudian selanjutnya ada pinjaman modal kerja. Pinjaman modal kerja menyediakan bisnis dengan kredit jangka pendek, beri sampai sekitar 1 tahun. Pinjaman modal kerja paling sering digunakan untuk mendanai pembelian persediaan atau untuk membeli bahan baku. Selanjutnya pembiayaan konstruksi sementara. Pinjaman jangka pendek yang dijamin yaitu adalah pinjaman konstruksi sementara yang digunakan untuk mendukung pembangunan rumah, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan struktur lainnya. Meskipun struktur yang terlibat bersifat permanen, namun pinjaman itu bersifat sementara. Mereka menyediakan pembangunan dengan dana yang dibutuhkan untuk memperkerjakan pekerja, menyewa alat, membeli bahan bangunan, dan mengembangkan tanah. Namun, begitu tahap konstruksi selesai, pinjaman jangka pendek ini biasanya dilunasi. Kemudian ada security dealer financing. Dealer sekuritas membutuhkan pembiayaan jangka pendek untuk membeli sekuritas baru dan membawa portofolio sekuritas yang ada sampai mereka dijual kepada pelanggan atau mencapai jatuh tempo. Kemudian pembiayaan pengecer dan peralatan. Pemberi pinjaman bisnis mendukung pembelian angsuran mobil, peralatan rumah tangga, furniture, peralatan bisnis, dan barang tahan lama lainnya dengan membiayai piutang. Pemberi pinjaman setuju untuk memberikan kredit kepada dealer sehingga dia dapat memesan dengan produsen untuk mengirimkan barang untuk dijual kembali. Pembiayaan berbasis aset. Peningkatan porsi pinjaman jangka pendek dalam beberapa tahun terakhir telah salah satunya adalah pinjaman berbasis aset kredit dijamin dengan aset jangka pendek dari perusahaan yang diharapkan untuk rollover menjadi uang tunai di masa depan. Aset bisnis utama yang digunakan untuk banyak pinjaman ini adalah piutang dan persediaan. Kemudian ada pinjaman sindikasi (SNC).
Pinjaman sindikasi biasanya terdiri dari paket pinjaman yang diberikan kepada perusahaan oleh sekelompok pemberi pinjaman. Pinjaman ini dapat ditarik oleh perusahaan peminjam dengan dana yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis atau ekspansi, atau tidak ditarik. Berfungsi sebagai jalur kredit untuk mendukung masalah keamanan atau usaha lainnya. Pinjaman jangka panjang untuk perusahaan. Terdapat 4 jenis pinjaman untuk kategori pinjaman jangka panjang. Yang pertama yaitu pinjaman berjangka. Pinjaman berjangka dirancang untuk mendanai investasi bisnis jangka panjang seperti pembelian peralatan atau pembangunan fasilitas fisik yang mencakup jangka waktu lebih dari 1 tahun. Biasanya perusahaan peminjam mengajukan pinjaman berdasarkan biaya yang dianggarkan dari proyek yang diusulkan, dan kemudian berjanji untuk membayar kembali pinjaman dalam serangkaian angsuran bulanan atau triwulanan. Kemudian ada pembiayaan kredit bergulir. Jalur kredit bergulir memungkinkan pelanggan untuk meminjam hingga batas yang telah ditentukan, membayar kembali semua atau sebagian dari pinjaman, dan meminjam kembali jika diperlukan sampai batas kredit jatuh tempo. Kemudian ada pinjaman proyek jangka panjang. Yang paling beresiko dari semua pinjaman bisnis adalah pinjaman proyek. Kredit untuk membiayai pembangunan aset tetap yang dirancang untuk menghasilkan aliran pendapatan di masa depan. Contoh yang menonjol termasuk kilang minyak, pembangkit listrik, dan fasilitas pelabuhan. Pinjaman proyek biasanya diberikan kepada beberapa perusahaan yang secara sama-sama mensponsori sebuah proyek besar. Karena ukuran dan resikonya, pembiayaan proyek sering dibagi oleh beberapa pemberi pinjaman. Selanjutnya ada pinjaman untuk mendukung akuisisi perusahaan bisnis lain. Di antara yang paling penting dari kredit akuisisi ini adalah pembelian perusahaan dengan leverage buyout oleh kelompok kecil investor, sering dipimpin oleh manajer di dalam perusahaan yang percaya bahwa perusahaan mereka undervalued di pasar. Harga saham perusahaan yang ditargetkan dapat didorong lebih tinggi. Dikatakan jika pemilik barunya dapat menerapkan teknik manajemen yang lebih agresif, termasuk menjual beberapa aset untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Menganalisis aplikasi pinjaman bisnis. Seringkali pinjaman bisnis memiliki nilai yang begitu besar sehingga lembaga pemberi pinjaman itu sendiri mungkin beresiko jika pinjamannya macet. Selain itu, persaingan untuk mendapatkan pelanggan bisnis terbaik cenderung mengurangi selisih antara hasil pinjaman tersebut dan biaya yang harus dibayar pemberi pinjaman untuk membuat pinjaman ini. Sebagian besar petugas pinjaman suka membangun beberapa lapisan perlindungan di sekitar pinjaman bisnis. Perjanjian untuk memastikan pengembalian produk pinjaman dan pendapatan bunga akhir pada akhir perjanjian. Biasanya ini membutuhkan pencarian 2 atau 3 sumber dana yang dapat digunakan oleh peminjam untuk membayar kembali pinjamannya. Sumber pembayaran paling umum pinjaman bisnis adalah 1. Keuntungan atau arus kas peminjam bisnis. 2. Aset usaha yang dijadikan jaminan di balik pinjaman. 3. Neraca yang kuat dengan jumlah aset yang dapat dipasarkan dan kekayaan bersih yang cukup. 4. Jaminan yang diberikan oleh bisnis seperti penarikan harta pribadi pemilik untuk mendukung pinjaman. Analisis laporan keuangan peminjam bisnis. Analisis laporan keuangan peminjam bisnis biasanya dimulai ketika Departemen Analisis Kredit Pemberi Pinjaman menyiapkan analisis tentang bagaimana angka-angka kunci pada peminjam laporan keuangan telah berubah. Analisis komparatif dari perubahan rasio ini membantu petugas pinjaman menentukan kelemahan yang berkembang dalam perlindungan pinjaman, seperti penurunan aset yang mungkin dijadikan jaminan atau pengurangan daya produktif. Analisis rasio keuangan
laporan keuangan pelanggan. Informasi dari neraca dan laporan laba rugi biasanya dilengkapi dengan analisis rasio keuangan. Dengan hati-hati memilih item dari neraca peminjam dan laporan laba rugi. Petugas peminjam dapat menjelaskan area kritis dalam peminjaman bisnis seperti 1. Kemampuan untuk mengendalikan pengeluaran. 2. Efisiensi operasi dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan penjualan. 3. Daya jual lini produk. 4. Cakupan bahwa pendapatan memberikan lebih dari biaya pembiayaan. 5. Posisi likuiditas yang menunjukkan ketersediaan uang tunai. 6. Rekam jejak profitabilitas. 7. Leverage keuangan. 8. Kewajiban kontingensi yang dapat menimbulkan klaim substansial di masa depan. Selanjutnya, kontrol pelanggan bisnis atas pengeluaran. Sebuah barometer kualitas manajemen perusahaan bisnis adalah seberapa hati-hati mengontrol pengeluarannya dan seberapa baik pendapatan sumber utama uang tunai untuk membayar pinjaman. Dalam banyak kasus, kemungkinan akan dilindungi dan tumbuh. Rasio keuangan yang dipilih biasanya dihitung oleh analis kredit untuk memantau program pengendalian biaya perusahaan, meliputi yaitu pertama upah dan gaji per penjualan bersih, yang kedua beban overhead per penjualan bersih, 3 beban penyusutan per penjualan bersih, 4 beban bunga atas dana pinjaman per penjualan bersih, 5 beban pokok penjualan per penjualan bersih, 6 pengeluaran administrasi dan lainnya per penjualan bersih per penjualan, dan pajak per penjualan bersih. Efisiensi operasi, ukuran kinerja perusahaan bisnis efektivitas. Hal ini juga berguna untuk melihat efisiensi operasi pelanggan bisnis, seberapa efektif aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan dan seberapa efisien penjualan diubah menjadi uang tunai. Rasio keuangan penting di sini yaitu harga pokok penjualan tahunan per rata-rata persediaan, penjualan bersih per total aset, penjualan bersih per aset tetap bersih, penjualan bersih per piutang dan wesel usaha. Rasio rata-rata waktu yang digunakan untuk menagih hutang yaitu average collection period sama dengan account receivable per annual credit sale per 360. Pemasaran produk atau layanan pelanggan. Untuk menghasilkan arus kas yang memadai untuk membayar kembali pinjaman, pelanggan bisnis harus mampu memasarkan barang, jasa, atau keterampilan dengan sukses. Pemberi pinjaman seringkali dapat menilai penerimaan publik atas apa yang harus dijual oleh pelanggan bisnis dengan menganalisis faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan pendapatan penjualan, perubahan dalam pangsa pasar pelanggan bisnis yang tersedia, dan margin laba kotor atau GPM yang didefinisikan sebagai GPM sama dengan net sales dikurangi cost of goods sold per net sale. Net sale yaitu penjualan bersih, cost of goods sold yaitu harga pokok penjualan. Kemudian rasio yang terkait erat dan agak lebih halus adalah margin laba bersih atau NPM, yaitu NPM sama dengan net income after tax atau pendapatan bersih setelah pajak dan per net sale yaitu penjualan bersih. Rasio cakupan mengukur kecukupan penghasilan. Cakupan mengacu pada perlindungan yang diberikan kreditur berdasarkan jumlah bisnis pendapatan pelanggan. Rasio cakupan yang paling terkenal yaitu yang pertama interest coverage ratio yang mengukur berapa kali laba operasi perusahaan menutupi kewajiban pembayaran bunga tahunannya. Interest coverage sama dengan income before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak, per interest payment, beban bunga. Kemudian ada coverage of interest and principal payment, cakupan bunga dan pembayaran pokok. Yang rumusnya yaitu coverage of interest and principal payment sama dengan income before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak, per interest payment, beban bunga, ditambah
principal repayment, pembayaran cicilan per 1 min firm's marginal tax rate, tarif pajak marginal perusahaan. Kemudian ada coverage of all fixed payment, yaitu rasio cakupan biaya tetap. Adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua biaya atau beban tetapnya dengan laba sebelum pajak dan bunga. Yang rumusnya coverage of all fixed payment sama dengan income before interest, tax, and lease payment per interest payment plus lease payment. Indikator likuiditas untuk pelanggan bisnis dan indikator profitabilitas. Posisi likuiditas peminjam mencerminkan kemampuannya untuk mengumpulkan uang tunai secara tepat waktu dengan biaya yang wajar, termasuk kemampuan untuk memenuhi pembayaran pinjaman pada saat jatuh tempo. Konsep modal kerja paling penting karena memberikan ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek dari kepemilikan aset lancar. Kemudian indikator profitabilitas, standar utama kinerja dalam ekonomi berorientasi pasar adalah berapa banyak laba bersih yang tersisa untuk pemilik perusahaan bisnis setelah semua biayanya dibebankan terhadap pendapatan. Sebagian petugas pinjaman akan melihat baik laba bersih sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan keuangan secara keseluruhan dari calon peminjam relatif terhadap perusahaan yang sebanding dalam industri yang sama. Indikator dari kesuksesan finansial yaitu total aset, kekayaan bersih atau total penjualan, total aset atau ROA, kekayaan bersih atau ROE, total penjualan atau ROS atau margin keuntungan. Faktor pengungkit finansial sebagai barometer struktur modal perusahaan bisnis. Setiap pemberi pinjaman memperhatikan berapa banyak hutang yang telah diambil oleh peminjam. Selain pinjaman yang diminta, istilah leverage keuangan mengacu pada penggunaan hutang dengan harapan peminjam dapat menghasilkan pendapatan yang melebihi biaya hutang, sehingga meningkatkan potensi pengembalian kepada pemilik perusahaan bisnis. Rasio keuangan utama yang digunakan menganalisis kedudukan kredit setiap bisnis pinjaman dan penggunaan leverage keuangan yaitu leverage ratio. Rasio leverage secara umum adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan, hutang atau pinjaman baik dalam jangka pendek maupun panjang. Rumusnya yaitu leverage ratio sama dengan total liabilities per total asset. Baik, di sini saya M. Rachman Kusuma Negara akan melanjutkan presentasi dari Mas Dafaul Haq. Di sini ada materi kewajiban kontingensi. Biasanya tidak ditampilkan di neraca pelanggan adalah potensi klaim lain terhadap peminjam yang harus diperhatikan oleh petugas pinjaman. Di sini ada 5 yang tidak ditampilkan di neraca pelanggan, yaitu yang pertama jaminan dan jaminan di balik produk perusahaan bisnis, yang kedua litigasi atau tuntutan hukum yang tertunda terhadap firma, yang ketiga kewajiban pensiun yang tidak didanai perusahaan kemungkinan akan berutang kepada karyawan di masa depan, yang keempat pajak terutang tetapi belum dibayar, dan kelima membatasi peraturan. Baik, selanjutnya ada kewajiban lingkungan dan kewajiban pensiun yang kurang dana. Kontingensi baru yang semakin menarik perhatian pemberi pinjaman adalah masalah kemungkinan tanggung jawab pemberi pinjaman atas kerusakan lingkungan di bawah ketentuan Undang-Undang CERCLA. Di bawah aturan akuntansi yang dipromosikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan VASB, pelanggan peminjam dapat dipaksa untuk mencatat surplus dan defisit program pensiun karyawan di neraca. Setelah itu ada menyiapkan laporan arus kas dari laporan keuangan bisnis. Selain neraca dan laporan laba rugi, petugas pinjaman juga melihat pernyataan dari peminjam untuk arus kasnya. Pernyataan ini disebut oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Biasanya tersedia dari peminjam. Laporan arus kas menggambarkan bagaimana penerima dan pengeluaran kas dihasilkan oleh aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Berikutnya ada metode penetapan harga pinjaman bisnis. Dalam menentukan harga, manajemen pinjaman bisnis harus mempertimbangkan biaya penggalangan dana pinjaman dan biaya operasional yang menjalankan lembaga pemberi pinjaman. Model penetapan harga pinjaman mengasumsikan tingkat bunga yang dibebankan kepada pinjaman yang mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama, kepada pemberi pinjaman untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk dipinjamkan. Yang kedua, biaya operasional non-dana pemberi pinjaman, termasuk upah dan gaji personal pinjaman, biaya bahan dan fasilitas fisik yang digunakan dalam memberi dan mengelola pinjaman. Ketiga, kompensasi yang diperlukan untuk dibayarkan kepada pemberi pinjaman untuk tingkat risiko gagal bayar yang ada dalam permintaan pinjaman. Yang keempat, keuntungan yang didapatkan ketika pemegang saham lembaga pemberi pinjaman dengan pengembalian yang memadai modal mereka. Skema semacam ini sering disebut penetapan harga pinjaman biaya plus. Dengan demikian, nilai bunga pinjaman sama dengan biaya marginal untuk mengumpulkan dana pinjaman untuk dipinjamkan kepada peminjam plus biaya operasional non-dana plus perkiraan margin untuk mengkompensasi risiko di awal plus margin keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya, di slide selanjutnya adalah model kepemimpinan harga. Metode penetapan harga pinjaman menyaratkan bahwa pemberi pinjaman dapat memberikan harga pinjaman dengan sedikit yang memperhatikan persaingan yang diajukan oleh pemberi pinjaman lain. Persaingan akan berdampak pada margin keuntungan yang diinginkan pinjaman. Secara umum, semakin intens persaingan, semakin juga tipis margin keuntungan. Berikutnya ada analisis profitabilitas pelanggan. Teknik penetapan harga yang mengasumsikan bahwa pemberi pinjaman harus mempertimbangkan keseluruhan hubungan pelanggan sampai semua pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan pelanggan tertentu. Pendapatan yang dibayarkan oleh pelanggan peminjam dapat mencakup bunga pinjaman, biaya komitmen, biaya jasa, pengelola kas, dan biaya pemrosesan data. Baik, sekian presentasi dari kami, dari saya Emratsman Kusumanegara dan juga teman saya Muhammad Dafaul Haq. Apabila ada kekurangan dan kesalahan maupun kelebihan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Amin.